Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nurlaili Fatmi. Tonton video saya sampai habis. Dukung channel saya dengan klik subscribe, like, beri komentar yang membangun dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya Kinanti Apriliana Putri dari kelas 11 1 akan mempresentasikan mengenai contoh soal 1 di pelajaran termodinamika. Contoh soal nomor 1 yaitu di halaman 160, separator merupakan tabung tertutup memiliki volume 600 liter berisi gas bertekanan 6 atm atau 6 atmosfer. Setelah usaha yang dilakukan gas, jika gas memuai pada tekanan tetap, sehingga volumenya menjadi 3 kali volume semula. Nah, berarti yang diketahui di sini adalah volume pertamanya. Volume pertamanya yaitu adalah 600 liter. Berarti di sini kita buat diketahui V1 sama dengan 600 liter. 600 liter setara dengan 600 desimeter kubik. Lalu kita ubah ke meter menjadi 0,6 meter kubik. Setelah itu, dia diketahui lagi gasnya bertekanan 6 atmosfer. Tekanan itu dia lambangnya adalah P. Di situ tekanannya adalah 6 atmosfer atau 6 atm. 1 atmosfer itu ialah 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti 6 atm jika diubah ke Pascal ialah 6 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Terus di sini yang ditanya ada 2. Pertama, W itu adalah usaha. Berarti usaha jika F2-nya itu adalah 3. Lalu di sini yang ditanya ada 2, yaitu usaha. Usaha itu lambangnya adalah W. Berarti yang A ditanya usaha jika V2 sama dengan 3 kali V1. 3 dikali V1. Yang B usaha jika V2 sama dengan 1/2 dikali V1. Berarti di sini kita ada 2 cara pengerjaannya. Pertama, dia menggunakan proses pemuaian isobarik. Mengapa dia menggunakan proses pemuaian isobarik? Bisa dilihat pada halaman 159 mengenai proses isobarik. Pengertian dari proses isobarik ialah proses isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan konstan. Tekanan konstan adalah tekanan tetap. Yang kita ketahui dalam soal tadi ialah hitunglah usaha yang dilakukan gas jika gas memuai pada tekanan tetap. Nah, berarti kita menggunakan proses pemuaian isobarik. Berarti kita cari dulu jika W-nya itu jika V2-nya itu adalah 3 dikali V1. V2 sama dengan 3 dikali V1 sama dengan 3 dikali V1 tadi itu ada 0,6. Berarti tinggal dikalikan 3 dikali 0,6 itu adalah 1,8. Dengan satuannya adalah meter kubik. Setelah itu kita masukkan rumus dari proses isobarik, yaitu adalah W sama dengan P delta V. Lalu P delta V bisa disederhanakan menjadi P buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Setelah itu turun ke bawah, W sama dengan P ini kan adalah tekanan. Tekanannya tadi itu adalah 6 dikali 10 pangkat 5. Setelah itu V2-nya adalah 1,8, lalu V1-nya tadi adalah 0,6. Kita kerjakan dulu yang dikurung. Berarti 1,8 dikurang 0,6 adalah 1,2. Setelah itu 1,2 kita kalikan dengan 6 dikali 10 pangkat 5. Berarti 1,2 dikali dengan 6 dulu. Setelah itu dikalikan dengan 6, hasilnya jadi berapa coba? 1,6 1,2 dikalikan 6 berarti 7,2. Nah, 7,2 ini dikali dengan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. 10 pangkat 5
adalah 100. Jadi 7,2 dikali 100.000 yaitu 720.000 joule. 720.000 joule diubah ke dalam apa itu? Kilojoule. Kilojoule, jadi 720 kilojoule. Sudah dijawab yang A tadi. Selanjutnya ada yang B. W jika P2 adalah 1,1/2 dikali P1. Ini kita menggunakan proses pemuaian disebalik lagi. Berarti P2 sama dengan 1/2 dikali P1 sama dengan 1/2 dikali 0,6 sama dengan 0,3. Setelah itu sama dengan ini, kita masukkan rumus proses disebalik. W sama dengan P delta V sama dengan, disederhanakan, P buka kurung P2 dikurang P1 tutup kurung. W sama dengan P tekanannya ada 6 kali 10 pangkat 5. Terus P2 nya adalah 0,3, P1 nya itu adalah 0,6. 0,3 dikurang 0,6 itu adalah minus 0,3. Minus 0,3 dikali dengan 6 ada 1 min 1,8. Lalu min 1,8 dikalikan dengan 100.000 jadinya min 180.000 joule. Habis itu min 180.000 joule diubah ke kilojoule menjadi min 185. Sekian dari presentasi saya. Ada yang ingin bertanya? Ini dapatnya dari mana? Kalau bisa 0,3. 0,3 dikurang 0,6 dari hasilnya? Ini bukan? Ya, dari ini. Hasilnya min. Ya, kita coba sekali lagi ya. Terus dikalikan sama itu kan dikalikan sama 6, makanya gimana? Dan ulangannya min 0,3. Kalikan ini dulu dikalikan 6 kali 3 kan 14. 6 kali 0 kan 0. Lalu ada sisanya 1. Itu 1. Kalau di perkalian ini kan 1 di belakang koma. Berarti harus sesuai juga dengan hasilnya 1 di belakang koma. Gitu caranya. Jadi 1,8. Jadi kalau yang ini tadi bedanya pengulangan itu komanya harus sejajar. Di 1,8 dikurang 0,6. Ini komanya harus sejajar. Jadi komanya pun harus di sini. Jadi 8 dikurang 2 dikurang 0,1. Bagaimana Najwa? Beri tepuk. Ini yang mengubah 720.000 joule dia ini satu joule itu dibagi 1000 jadinya. Iya, joule ke kilojoule dibagi 1000. Ya, jadi 1 joule gimana ya ngomongnya? 1 joule jangan ke kilojoule bagi 1000 gitu. 1 bagi 1000. Iya, 1/1000 atau 1 bagi 1000. Jadi ini kalau 720.000 joule diubah ke joule berarti 720.000 itu dibagi 1000. Jadinya ini coret jadi 720 kilojoule gitu Fit. Bagaimana Fitri? Beri tepuk. Ada lagi yang mau ngasih tanggapan?
Sudah cukup? Oke, beri tepuk. Mantap lagi. Mantap betul. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya Fitrian Dayani Toma dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan contoh soal 2 pada pelajaran 1 termodinamika. Soalnya, sebanyak 0,20 gas mol atomik bersuhu 20 derajat Celcius berada di dalam sebuah benda tersebut. Hitunglah kalori yang harus diserap agar suhu gas menjadi 400 Kelvin. R sama dengan 8,315 joule atau mol kali Kelvin. Nah, diketahui gas monoatomiknya itu adalah D1 ini adalah suhu pada reservoir suhu tinggi. Nah, diketahui D1-nya ialah 27 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin menjadi ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Suhu pada reservoir suhu rendah dilambang dengan D1. Jadi D1 sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin menjadi ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Suhu pada reservoir suhu tinggi dilambangkan T2 sama dengan 400 Kelvin. R adalah ketetapan gas sama dengan 8,315 joule. Yang ditanya adalah Q nya adalah lambang dari kalor. Jawab. Delta U ini adalah rumus hukum 1 termodinamika. Delta U sama dengan Q kurang W sama dengan Q kurang 0. W nya karena W nya 0 jadi delta U sama dengan U kurang 0 sama dengan Q kurang 0 sama dengan Q. Jadi Q sama dengan delta U. Nah, ini dia. Baru kita masukkan rumus kalornya. Q sama dengan 3/2 dikali N dikali S dikali T2 dikurang T1 sama dengan kita turunkan 3/2-nya, baru kita masukkan gas monoatomiknya yaitu N 0,2 mol. Baru kita masukkan ketetapan gasnya 8,315. Baru kita masukkan T2-nya ialah 400 Kelvin dikurang T1-nya 300 Kelvin. Diturunkan 300/2 dikali ini 0,2 dikalikan dengan ketetapan gasnya 8,315. Jadi hasilnya 166,3. Baru ini dari hasil kurang dari sini 400 Kelvin dikurang 300 Kelvin jadi hasilnya 100. Baru sama dengan hasilnya ini perlu dikalikan 166,3 dikali 100 hasilnya adalah 498,9. Hasilnya 16.650 karena 16.330 baru dibagikan dengan 2 baru hasilnya 249,45 joule. Dari penjelasan dari saya apa? Ada yang mau bertanya, kasih tanggapan? Ya silakan, Dwi duluan. Tadi kan yang 16.630 kan dikriminal dibagi 2. Jadi 3-nya itu diapakan? Yang 3 ya per 2 dikali 1. Oh iya, ini karena dengan ini baru dibagi. Oh, salah tadi.
Satu lagi tadi siapa? Arjuna ya? Silakan. Tiga sekian itu dari mana? Jalan Kelvin. Oh. T1-nya kan diketahui 27 derajat Celcius. Jadi kita ubah ke Kelvin menjadi ditambah 273. Hasilnya 300. Caranya? Aku tidak tahu. Caranya? Pakai rumus Kelvin. Bagaimana Arjuna? Beri tepuk. Terima kasih, silakan duduk. Ada mau tanya lagi siapa? Oh ya, silakan Dela. Udah dari rumusnya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah pas? Terima kasih, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia. Saya akan menjelaskan contoh soal tentang hukum termodinamika. Soalnya, sebuah mesin Carnot menyerap tanah sebesar 3000 joule dari suatu reservoir umum tinggi dan membuangnya sebesar 2400 joule pada reservoir suhu rendah. Itulah efisiensi mesin Carnot tersebut. Diketahui Q1 itu kalau pada reservoir suhu tinggi joule sebesar 3000 joule, Q2-nya atau kalau pada reservoir suhu rendah sebesar 2400 joule. Ditanya eta atau koefisien mesin Carnot. Eta sama dengan rumus dari eta yaitu 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Eta sama dengan 1, Q2-nya 2400 per Q1-nya 3000 dikali 100%. Eta sama dengan 1 dikurang 2400 dibagi 3000 yaitu 0,8 dikali 100 sama dengan 1 dikurang 0,8 yaitu 0,2 dikali 100% sama dengan 20%. Sekian, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan beri dua orang. Ya, silakan Desi. Cara mendapatkan 20% itu mana kembalikan? 0,2 kan itu sama dengan 2 per 10 dikali 100. 10 bagi apa? Ini harus ditambah jadi 1 nih jadi 10. 2 kali 10 kan 20%. 100%. Oh iya. Satu lagi siapa? Siapa lagi yang mau kasih tanggapan? Sudah sana belum? Belum ada nih. Nah, siap lah. Silakan Ustaz. Dari mana dapat jadi 3.000?
Satu itu artinya 1. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.